Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarina Aulia dengan NIM 2410 6111200016. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip konservasi. Pengertian konservasi, kita mulai dengan definisinya. Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin ketersediaannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuan utama dari konservasi sangat jelas dan penting, yaitu menjaga kelestarian ekosistem, menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya, memelihara keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip konservasi ada 5 prinsip yang menjadi fondasi setiap upaya konservasi. Yang pertama, prinsip keberlanjutan atau sustainability. Prinsip ini berfokus pada mengelola sumber daya alam agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Dalam penerapannya, kita harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Contohnya, misalnya menebang pohon harus sesuai kapasitas regenerasi hutan. Yang kedua, melakukan pengaturan kuota penangkapan ikan untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Lanjut, prinsip keanekaragaman hayati atau biodiversity conservation. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga keragaman spesies, ekosistem, dan genetik agar tidak punah. Ini termasuk perlindungan satwa langka dan habitatnya. Upaya konkretnya bisa kita lihat melalui yang pertama, pendirian Taman Nasional sebagai kawasan konservasi. Yang kedua, program penangkaran satwa terancam punah untuk membantu pemulihan populasi. Yang ketiga, ada prinsip pemanfaatan bijaksana atau wise use. Inti dari prinsip ini adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, dan yang terpenting tidak merusak. Prinsip ini juga mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan bijaksana diwujudkan melalui menggunakan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil dan menerapkan pertanian organik dan minim pestisida untuk menjaga kualitas tanah dan lingkungan. Yang keempat, ada prinsip partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Konservasi tidak bisa berhasil tanpa dukungan publik. Prinsip ini menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita juga harus menghargai kearifan lokal yang menjaga kelestarian alam. Contoh kearifan lokal yang luar biasa adalah yang pertama, sistem sasi di Maluku, yaitu larangan memanen hasil laut pada periode tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan alami. Yang kedua, ada pengembangan perhutanan sosial dan ekowisata yang berbasis pada masyarakat. Yang kelima ada prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational equity. Prinsip terakhir ini sangat etis, yaitu menjamin generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam. Artinya, kita harus menghindari eksploitasi berlebihan demi keuntungan jangka pendek. Hal ini dapat dicapai dengan yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada masa depan bumi. Yang kedua, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis agar warisan alam tetap terjaga. Baik, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa prinsip-prinsip konservasi ini saling terkait dan harus diterapkan bersamaan. Tujuan utamanya selalu sama, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Keberhasilan konservasi adalah tanggung jawab kolektif. Ia memerlukan kerjasama pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.